Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ali Mamin Fatan dari kelas 6A. Kali ini kita akan membahas materi yang kajian kebahasan yaitu dengan judul fonetik. Baik, kita akan mulai menjelaskannya. Yang pertama ada pengertian fonetik. Fonetik adalah cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari sudut pandang fisik dan biologis, bukan dari sudut pandang dalam suatu sistem bahasa. Fonetik berbeda dari fonologi. Jika fonologi meneliti bunyi dalam sistem bahasa atau fonem, maka fonetik meneliti bagaimana bunyi dihasilkan, yaitu artikulasi, dan disalurkan, yaitu akustik, dan diterima, yaitu persepsi. Fonetik sangat penting karena menjadi dasar pemahaman tentang cara kerja bahasa secara biologis dan fisik, serta berguna dalam berbagai bidang seperti pengajaran bahasa, linguistik, linguistik terapan, teknologi suara, dan terapi bicara. Lalu yang kedua ada jenis-jenis fonetik. Berdasarkan di mana bedanya bunyi bahasa itu, sewaktu dikaji dibedakan adanya menjadi tiga macam fonetik. Fonetik yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, adalah fonetik yang mempelajari cara bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit, dan pita suara. Ini adalah bidang yang paling umum dipelajari di fonetik karena berkaitan langsung dengan produksi suara. Contohnya yaitu suara pi diucapkan dengan menutup dan membuka bibir. Yang kedua ada fonetik akustik. Adalah fonetik akustik yang mempelajari sifat fisik bunyi bahasa sebagai gelombang suara. Ini mencakup frekuensi, intensitas, durasi, dan bentuk gelombang suara. Bidang ini lebih teknis dan membutuhkan alat bantu seperti spektrogram. Lalu yang ketiga ada fonetik auditoris. Adalah fonetik yang mempelajari cara bunyi bahasa yang diterima dan diolah oleh alat pendengar, terutama oleh telinga dan otak. Fokusnya adalah mempelajari persepsi bunyi, bagaimana pendengar membedakan bunyi satu dari yang lainnya. Yang ketiga ada transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah cara menuliskan bunyi bahasa secara tepat yang sesuai dengan bunyi nyata yang diucapkan, bukan ejaan. Transkripsi ini menggunakan simbol dari International Phonetic Alphabet. Tujuan utama transkripsi fonetik adalah agar para peneliti, guru, siswa, atau siapapun yang belajar bahasa bisa mengerti secara akurat bagaimana sebuah kata diucapkan dalam kenyataan, bukan hanya bagaimana ia ditulis. Lalu ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah suara yang digunakan dalam komunikasi lisan. Bunyi ini dihasilkan oleh alat ucap dan memiliki fungsi dalam menyampaikan makna. Bunyi bahasa bisa berupa sebagai berikut. Yang pertama ada bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua ada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Lalu yang ketiga bunyi keras dan bunyi lunak. Dan yang keempat ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa hambatan yang berarti di rongga artikulasi, yaitu seperti mulut, langit-langit, lidah, dan bibir. Artinya udara keluar dengan lancar tanpa terganggu oleh alat ucap. Contohnya yaitu yaitu A dan I dan U. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan atau penyempitan aliran udara pada salah satu bagian saluran vokal, misalnya lidah, gigir, bibir, langit-langit keras atau lunak, dan sebagainya. Contoh yaitu bunyi B yang menghambat pada kedua bibir dan bunyi D
yang menghambat pada ujung lidah dan gigi atas, atau bunyi G yang menghambat pada belakang lidah atau dorsum dan langit-langit venum. Bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara saat kita menghasilkan bunyi. Pita suara dalam laring atau tenggorokan bergetar. Ya, betul ya, karena dilewati aliran udara dan paru-paru. Bunyi tidak bersuara. Bunyi tidak bersuara adalah bunyi yang dihasilkan tanpa getaran pita suara saat diucapkan. Pita suara tetap terbuka dan tidak bergetar meskipun udara tetap lewat di saluran vokal. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain yaitu bunyi B, D, dan G. Bila pita suara tak bergetar, disebut bunyi tak bersuara. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 4 buah bunyi yang tidak bersuara, yaitu S, bunyi K, bunyi P, dan bunyi T. Bunyi keras dan bunyi lunak. Pembeda antara bunyi keras dan bunyi lunak berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Sebuah bunyi keras atau vortis apabila terjadi karena pernapasan yang kuat dan otot tegang. Bunyi T, Ki, dan S adalah vortis. Sebaliknya, sebuah bunyi lunak lenis apabila terjadi karena pernapasan lembut dan otot kendur. Bunyi D, G, dan Z adalah lenis. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal atau monotong adalah bunyi vokal yang hanya melibatkan satu posisi lidah dan mulut saat diucapkan tanpa adanya perubahan posisi selama pengucapan. Contoh bunyi rangkap vokal atau diftong yaitu bunyi A dan bunyi I pada kata lain, pada kata lantai, cerai, dan pantai. Bunyi rangkap atau diftong adalah bunyi vokal yang dihasilkan dari dua posisi lidah berbeda dalam satu suku kata, sehingga terjadi transisi dari satu vokal ke vokal lainnya. Contohnya bunyi rangkap konson, plester, dan bunyi K dan L, E dan I pada kata klasik dan kritika. Tekanan. Tekanan atau stres dalam fonetik dalam penekanannya atau kekuatannya lebih pada satu suku kata atau kata dalam ujaran agar terdengar lebih menonjol dibanding yang lain. Tekanan ini ditandai dengan suara yang lebih keras, lebih panjang, dan lebih tinggi. Nadanya, contohnya, saya makan nasi. Tekanan pada kata makan, dia bermain bola di lapangan. Tekanan pada kata bermain dan bola, ayah pergi ke kantor. Tekanannya pada kata pergi. Nada, jeda, durasi, dan silabel. Nada adalah tinggi rendahnya suara saat seseorang berbicara dalam bahasa tertentu seperti bahasa Mandarin. Nada menentukan makna kata disebut dengan bahasa tonal. Namun dalam bahasa Indonesia, nada lebih berfungsi untuk mengungkapkan emosi atau intonasi. Yang kedua ada jeda, adalah berhentinya ucapan sejenak untuk memberi batas antara unit bahasa, kata, frasa, dan klausa. Jeda membantu pendengar memahami struktur dan makna kalimat. Yang ketiga ada durasi, adalah lama pendeknya pengucapan suatu bunyi. Suku kata atau kata, durasi memberi efek tekanan dan ritme dalam kalimat. Yang keempat ada suku kata atau silabel. Dalam satuan bunyi terdiri dari satu atau lebih fonem dan diucapkan sebagai satu kesatuan ritmis. Suku kata penting dan penempatan tekanan, intonasi, dan jedanya. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.